Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 6 Agustus 2022 dengan tema Ebenezer. Firman Tuhan terambil dari 1 Samuel 7 ayat 11-14 berkata demikian. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan yang melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin, antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Dalam sebuah percakapan dengan seorang rohaniawan, saya mencoba memberikan pertanyaan cukup sederhana. Mengapa umat Tuhan jangan khawatir? Jawaban dari rohaniawan itu terdengar rohani dan umum di telinga kita. Karena Tuhan di pihakmu, bersama dengan dirimu. Ketika saya kembali bertanya apakah mungkin Tuhan di pihakmu kalau engkau sedang melakukan dosa dan kejahatan, dia sulit membalas kembali kalimat itu. Tetapi dia kembali memberikan sanggahan, bukankah penyertaan Tuhan harus disertai dengan menjauhkan jiwa kita dari segala pikiran negatif? Mengakui kita manusia yang rentan berdosa merupakan pikiran negatif dan membuat celah bagi kekhawatiran. Jawaban menarik dari rohaniawan ini sekaligus membuat kita merenungkan kembali dan mengkoreksi pandangan kita tentang penyertaan Tuhan yang membuat kita tidak khawatir. Dalam nats renungan hari ini, Samuel mengambil batu dan mendirikan sebuah tugu antara Mispa dan Yesana. Dia menamainya Ebenezer dan ia memberikan maknanya yaitu sampai di sini Tuhan menolong. Apa artinya? Pertama, ini pertobatan dan ketaatan. Bangsa Israel kembali menghidupi perjanjian dengan Allah setelah mengalami penderitaan akibat ketidaksetiaan mereka. Bangsa Israel memutuskan untuk menjauhkan diri dari penyembahan kepada Asyitoret, kembali beribadah dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari penjajahan sampai pada masa itu. Mereka tidak boleh kembali menyembah berhala untuk seterusnya. Kedua, kalimat sampai di sini, terjemahan ESV till now, memiliki makna yang lebih dalam lagi bahwa Allah masih bekerja sampai di sini, tidak terhentikan bagi bangsa Israel. Allah tidak berhenti berkarya. Dia akan terus berkarya mendidik umatnya sejak semula. Dia bahkan mendidik bangsa Israel dengan menyerahkan kepada mereka musuh-musuh Israel agar mereka hidup kembali dalam perjanjian dengannya. Allah terus-menerus membentuk dan mengubahkan bangsa Israel untuk menghidupi maksud dan rencananya. Allah tidak akan berhenti sebelum Dia selesai bekerja. Kekhawatiran itu artinya meyakini bahwa Tuhan itu berhenti dan tidak berkarya lagi. Kekhawatiran adalah menganggap Tuhan itu seperti mesin yang telah mati, tidak berkarya lagi dalam sejarah dunia dan hidup kita. Syukurlah Tuhan tidak akan berhenti berkarya sampai Dia selesai bekerja. Dia akan terus mendidik, membentuk, mengubah umatnya agar kembali kepada rencananya, rancangannya untuk seterusnya. Dia bekerja dengan menyertai umatnya agar hidup baginya. Dalam penyertaannya, Dia juga memperhatikan sikap hati dan ketaatan kita. Ketidaktaatan seperti Israel hanya akan membawa penyertaan Tuhan menjadi didikan yang sangat keras dan menyedihkan. Ini harus kita jauhi, sebab Tuhan tidak pernah di pihak dosa atau pelanggaran. Justru Tuhan ingin anak-anaknya mengalami damai dan sukacita dalam penyertaannya.
damai yang membawa kita hidup dalam kebenarannya. Jangan khawatir, sebab Tuhan akan menyertai kita senantiasa, tidak hanya menenangkan jiwa kita, tetapi menyadarkan betapa pentingnya ketaatan di hadapan Allah yang Maha Tahu.